Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Belajar Al-Kafi Belajar bareng Bodiska. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akuntansi dasar, materinya konsep dasar akuntansi. Apa sih konsep dasar akuntansi itu? Konsep dasar akuntansi merupakan suatu konsep yang berlaku secara umum tentang suatu pandangan, anggapan, atau pendapat dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ada apa aja sih? 7 konsep dasar akuntansi. Yang pertama, ada business entity, going concern, accounting period, kemudian objective, monetary unit, historical cost, dan matching. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada business entity. Business entity ini atau kesatuan usaha. Jadi, dalam hal ini, perusahaan dianggap sebagai kesatuan bisnis yang penyajian informasi keuangannya itu terpisah dari pemiliknya, dari karyawannya, dari direksinya. Nah, contohnya ini, Ruben Onsu dengan usaha geprek bensunya. Jadi dalam hal ini kalau misalnya Ruben itu punya harta, punya rumah, punya tanah atas nama pribadi, dan itu tidak digunakan untuk kepentingan usahanya, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam aset keuangan, aset perusahaan geprek bensunya gitu. Jadi karena ini milik pribadi, tidak dipergunakan untuk operasional usaha, yang nggak boleh dimasukkan ke dalam catatan keuangan perusahaan. Jadi harus terpisah. Begitu juga misalnya perusahaannya ini, geprek bensunya ini, dia punya tanah, punya gedung, outlet-outletnya kan banyak tuh. Nah, itu baru dicatat dalam asetnya perusahaan karena itu digunakan untuk operasional usaha. Jadi, kata kuncinya dalam business entity ini adalah terpisah. Konsep yang kedua ada going concern atau berkesinambungan. Dalam konsep ini, perusahaan diasumsikan didirikan tidak untuk satu periode saja. Jadi tidak untuk 1 bulan saja atau 1 tahun, melainkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dalam proses usaha, dibuat laporan keuangan secara berkala yang dapat dibandingkan sehingga dapat dilihat maju mundurnya perusahaan. Nah, dengan membandingkan laporan periode 1 dengan periode berikutnya, harapannya bisa dilihat tuh naik turunnya pendapatan dan beban perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan demi kemajuan perusahaan. Yang ketiga ada accounting period atau periode akuntansi. Nah, dalam hal ini tadi kan berhubungan dengan konsep going concern juga. Jadi, laporan keuangan ini dibuat secara berkala agar bisa dibandingkan antara periodenya. Jadi, dalam penyajian informasi keuangan perusahaan ini ada periode-periodenya, bisa harian, bisa bulanan, atau tahunan. Seperti itu. Kemudian, objektif. Nah, objektif ini penyajian informasi keuangan, pelaporan keuangan perusahaan ini harus didasarkan pada bukti transaksi keuangan yang asli. Nah, misalnya ada nota, ada cek. Nah, itu harus asli. Aslinya ditunjukkan dengan apa? Adanya kop perusahaan yang jelas dan ada dibubuhkan tanda tangan serta stempel atau cap perusahaan. Yang kelima, konsep monetary unit atau satuan uang. Dalam konsep ini, seluruh informasi keuangan perusahaan tentang aset, kewajiban atau utang, kemudian modal atau ekuitas perusahaan dicatat dalam satuan mata uang. Kalau misalnya Indonesia berarti rupiah, Amerika berarti dolar. Kemudian yang ke-6, historical cost atau harga perolehan. Harga perolehan atau ada yang menyebut juga harga pertukaran, itu maksudnya adalah
harga suatu barang, aset, seperti itu, yang dibeli sampai aset tersebut siap digunakan untuk operasional perusahaan. Misalnya, perusahaan membeli kendaraan, membeli mobil nih, harganya 120 juta, harga beli mobilnya. Kemudian untuk pengurusan administrasi BPKB dan sebagainya, nah itu butuh biaya 5 juta. Nah jadi totalnya 125 juta. Nah angka 125 juta ini yang disebut sebagai harga pertukaran atau harga perolehan yang dicatat dalam aset perusahaan. Jadi bukan harga beli yang 120 melainkan 125. Konsep yang ketujuh ada matching atau penandingan. Dalam konsep ini menghendaki adanya penandingan atau mempertemukan atau menghubungkan antara pendapatan dengan biaya. Tentunya untuk memperoleh pendapatan ada yang namanya pengorbanan, pengeluaran biaya. Jadi kita mempertemukan atau informasi keuangan perusahaan ini mempertemukan antara pendapatan dengan biaya dalam periode yang sama tentunya. Jadi misalkan dari hasil jualan online bulan Agustus 2020 diperoleh hasil penjualan sebesar 10 juta. Nah, untuk menjual 10 juta ini mengeluarkan biaya untuk kuota, untuk iklan, untuk transport sebesar 5 juta. Nah, dari mempertemukan antara pendapatan dengan biaya-biaya ini diperoleh yang namanya laba atau rugi perusahaan untuk periode yang sama. Seperti itu. Demikian pembahasan untuk konsep dasar akuntansi. Silahkan like dan share video ini jika video ini bermanfaat. Kemudian komen di bawah kalau misalnya kalian punya request mau dijelasin materi apa. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ruang Belajar Al-Kafi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.